modul ya, modul pembelajaran untuk teori belajar konstruktivisme ya. Nah, ini saya ambil hanya bagian yang berkaitan dengan konstruktivistik ya dalam pembelajaran. Karena yang ditanyakan adalah implikasinya. Nah, implikasinya berarti kita harus lihat saja. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implikasi dari teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern ya adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning. Ya. Dan pembelajaran melalui media sosial gitu ya, atau media sosial learning. Nah, ini Smaldino dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran pada abad 21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet, sosial media memberikan perspektif baru dalam pembelajaran. Nah, ini adalah implikasi dari teori belajar konstruktivisme. Jadi teman-teman semua jangan sampai soal seperti ini nanti teman-teman larinya ke cybernet. Cybernet itu bukan implikasi ya. Nih kalau soalnya implikasi, maaf, kalau soalnya implikasi hati-hati teman-teman semua. Teman-teman betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel. Baik sobat-sobat guru semua, kali ini saya akan membahas salah satu bahasan untuk pretest PPG dalam jabatan tahun 2022, di mana ini adalah merupakan video lanjutan dari pembahasan soal pretest di part-part sebelumnya ya. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan untuk mengunjungi part sebelumnya, bisa dibuka di kolom deskripsi ya. Di situ sudah saya tautkan linknya, tinggal Bapak Ibu pilih saja mulai dari part 1 sampai part yang terakhir kemarin ya. Dan ini lanjutan dari part-part yang kemarin. Dan bagi Bapak Ibu pula yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya ya. Baik, kita mulai saja videonya teman-teman untuk soal pretest yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 ya, ini sudah tinggi di sini ya, mencipta atau C6 di sini. Yang tepat adalah apakah A mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, B menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, C menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, D membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa, ataukah yang E membuat produk karya seni membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, di sini teman-teman tinggal melihat untuk C-nya ya, C6 di sini berarti sudah hot di sini ya. Berarti kita cari yang KKO-nya juga hot ya. Di sini mencipta. Jadi kita tinggal cari dan pilih KKO yang hot juga. Hot berarti yang tertinggi, ini tingkatan tertinggi teman, level tertinggi ya. Yang pertama adalah mengelompokkan itu maksudnya C3 ya, C3. Ini menyebutkan ini C1 teman-teman, ini masih lot semua. Menjelaskan juga C1 masih lot ya. Membedakan ini juga masih di bawah C6 ya. Nah, ini membuat, mencipta dengan membuat itu sama teman-teman. Ini merupakan jawabannya teman-teman. Jadi yang untuk nomor ini adalah jawabannya yang E, membuat ya. Mencipta itu KKO-nya salah satunya adalah membuat. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nomor berikutnya. Bu Ranti mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Hal tersebut termasuk kegiatan apakah A memberikan acuan, B melaksanakan tes awal, C memberikan bimbingan, D membuat kaitan, ataukah E yang meningkatkan motivasi. Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini teman-teman tentunya harus punya dasar atau teori yang harus teman-teman pahami dan sudah baca tentunya teman-teman. Berarti kita harus tahu memberikan acuan itu pengertiannya apa, melaksanakan tes awal atau pretest itu apa, yang C memberikan bimbingan itu apa, yang D membuat kaitan itu apa, atau kayak E meningkatkan motivasi itu apa ya. Ini kata kuncinya adalah mengingatkan kembali materi, berarti materi yang sudah pernah diajarkan ini ya.
yang sudah dipelajari sebelumnya, mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini dengan tujuan mengajukan pertanyaan. Berarti ini lebih tepatnya adalah membuat kaitan ya, membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan yang sekarang, dengan cara guru itu memberikan sebuah pertanyaan, gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu yang betul adalah yang D. Nah, materinya ini teman-teman ya, acuan. Nah, yang pertama adalah acuan. Menyampaikan secara spesifik dan singkat gambaran umum tentang hal-hal yang akan dipelajari. Ini acuan teman-teman, yang akan dipelajari ya. Kemudian kaitan itu menghubungkan materi pelajaran yang sudah dimiliki, artinya sudah diberikan kepada siswa, dengan materi yang akan dipelajari, yaitu ya, dengan materi yang akan dipelajari. Ini menghubungkan materi berarti teman-teman bisa melalui pertanyaan ataupun yang sudah dipaparkan di pertanyaan tadi ya. Kemudian motivasi ini memberikan penguatan seperti memberi pujian, hadiah, menciptakan situasi belajar yang menyenangkan, atau memberi nasihat. Ini adalah motivasi. Kemudian pretest ya, ini mengukur dan mengetahui sejauh mana materi akan bahan pelajaran yang akan dipelajari. Jadi sebelum materi itu dipelajari, teman-teman siswa semua diberikan suatu soal ya, hanya untuk sekedar mengukur. Ini namanya pretest. Ini dilakukan di awal ya, di awal sebelum masuk ya. Jadi untuk pelajaran yang sudah kita bahas tadi, ini untuk menjawab soal ini adalah membuat kaitan yang paling tepat teman-teman semua ya. Memberikan acuan tadi sudah dijelaskan ya, melaksanakan tes awal atau pretest, memberikan bimbingan dan memberikan motivasi juga sudah. Jadi yang paling tepat di sana adalah membuat kaitan. Oke, lanjutkan untuk soal berikutnya. Berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning, pembelajaran melalui sosial media atau social media learning merupakan implikasi. Nah, di sini merupakan implikasi dari teori belajar apa ya? Kalau dilihat dari web itu ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas, sosial media, ini katanya kan dengan teknik informasi ya. Ini pasti teman-teman pikirannya nanti larinya ke apakah behaviorisme, tapi kalau di sini pilihannya ya biasanya cybernetic ya, larinya ke cybernetic. Tapi teman-teman ingat bahwasanya di sini yang diminta adalah implikasi teori belajar. Jadi di sini nanti teman-teman harus tahu kira-kira materinya tentang implikasi teori belajar itu apa saja, gitu ya. Nah, ini sudah termuat di modul pembelajaran tentunya untuk teman-teman sudah melaksanakan PPG ya. Silahkan bagi teman-teman yang baru mau melaksanakan pretest ya, tinggal dibaca-baca dulu untuk modul-modulnya. Insya Allah di sana juga akan ada materi-materi yang kaitannya juga jauh lebih spesifik, lebih banyak ya, ketimbang materi-materi yang sebelumnya belum pernah teman-teman dapatkan ya. Jadi ini apakah behaviorisme ya, kemudian konstruktivisme, kognitivisme, humanisme, atau cybernetic. Kalau melihat ini cybernetic tentunya, tapi untuk jawaban ini teman-teman harus melihat teorinya. Jawaban yang benar adalah konstruktivisme. Nah, materi adalah ini teman-teman. Ini saya copot dari modul ya, modul pembelajaran untuk teori belajar konstruktivisme ya. Nah, ini saya ambil hanya bagian yang berkaitan dengan konstruktivistik ya dalam pembelajaran. Karena yang ditanyakan adalah implikasinya. Nah, implikasinya berarti kita harus lihat saja. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa implikasi dari teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan proses pembelajaran modern ya adalah berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning. Nah, dan pembelajaran melalui media sosial gitu ya, atau media sosial learning. Nah, ini Smaldino dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa pembelajaran pada abad 21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet, sosial media memberikan perspektif baru dalam pembelajaran. Nah, ini adalah implikasi dari teori belajar konstruktivisme. Jadi teman-teman semua jangan sampai soal seperti ini nanti teman-teman larinya ke cybernet. Cybernet itu bukan implikasi ya. Nih, kalau soalnya implikasi, kalau soalnya implikasi hati-hati teman-teman semua. Teman-teman betul harus membaca materinya benar-benar. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras
Jika seorang pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran, nah ini ya, akan menyusun tujuan pembelajaran ini inti pokoknya ya. Maka rumusan yang tepat adalah titik. Nah, tujuan pembelajaran yang tepat itu ada 4 indikator ya. Ada empat maaf yang harus ada dalam tujuan pembelajarannya, yaitu ABCD. Yang pertama ada audience. Audience itu adalah siapa yang diajar atau siswa atau peserta didiknya ya. Kemudian behavioristik itu adalah materi yang diajarkan atau kegiatan-kegiatan siswa yang berada pada saat pembelajaran. Kemudian C, conditional, yang adalah kondisi siswa diberi apa. Kemudian D-nya adalah degree. Degree itu adalah penilaian akhirnya ya. Jadi di sini harus memuat 4 komponen ini. Itu. Oke, kita cari teman-teman. Setelah melaksanakan proses pembelajaran mulai praktik, siswa. Nah, ini siswa ada, berarti ada A ya. Oke, kita cari siswanya dulu. Atau A-nya dulu, atau audiensnya dulu. Yang B, melalui diskusi siswa dapat. Nah, ini. Ada siswa ya. Oke, AB kita simpan. Kemudian siswa dapat menjelaskan. Oke. Ada audiensnya. Kemudian C, menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras, komponen input, proses output. Nah, ini tidak ada audiensnya. Berarti kita sudah gugur pilihan yang D ini. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi materi kondisi operasional. Nah, ini juga tidak ada audiensnya. Berarti kita pilihannya hanya yang A, B, dan C. Yang kedua adalah kondisinya atau AB-nya dulu ya, behavioristiknya ya. Behaviorismnya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, nah ini teman-teman, melalui praktik. Nah, ini proses pembelajaran mulai praktik ini adalah kondisinya. Oke, C-nya ada di sini teman-teman. Kemudian menjelaskan kondisi operasional komponen perangkat kondisi operasional, menjelaskan kondisi. Nah, ini B-nya. Dapat menjelaskan kondisi operasional, ini B. Berarti A, B, C-nya sudah ada. Proses dan input, proses dan output. Tapi degree-nya tidak ada teman-teman. Maka di sini gugur sudah. Ya, D-nya tidak ada. Nah, yang B sekarang kita lihat. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, menggali informasi secara diskusi. Nah, oke, secara diskusi ya. Berarti ini kondisinya ya, kondisinya secara diskusi. Siswa dapat menjelaskan. Nah, ini C dan A-nya sudah ada, sudah muncul di sini. C dan A dapat menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras. Nah, ini berarti B-nya sudah kelihatan dengan benar. Nah, ini adalah degree-nya ya, dengan benar. Nah, dengan benar, dengan teliti, pokoknya intinya itu kalau ada keterangannya adalah degree-nya. Oke, ini sudah lengkap sebenarnya teman-teman, tapi kita coba lihat yang C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasional sistem komponen keras berupa komponen input. Nah, ini ada degree-nya, tapi tidak ada kondisinya ya. Kondisinya itu adalah melalui praktek, melalui diskusi adalah kondisinya teman-teman. Tapi di sini tidak ada C-nya, maka di sini gugur. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas ya, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan, ingat, hewan unggas, mengelompokkan, membedakan. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi pembelajaran tersebut yaitu strategi pembelajaran yang deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apakah A, fakta, B, prosedur, C, keterampilan, D, konsep, ataukah yang E, prinsip. Nah, ini memang agak kompleks teman-teman, karena ini juga kita harus hafal teorinya ya. Nah, pengertiannya fakta itu apa? Nah, kalau fakta itu berkaitan dengan kenyataannya, berarti menyebutkan nama, kapan, di mana, dan peristiwa itu terjadi. Ya. Kemudian prosedur itu mencerminkan tentang urutan-urutan yang sudah disepakati ya. Jadi tidak boleh diacak-acak. Jadi ketika posisi pertama itu A, ya itu harus A. Yang kedua B, ya harus B. Itu prosedur. Nah, keterampilan itu sudah dalam proses membuat teman-teman ya. Sudah dalam proses praktek. Nah, konsep ini baru dalam pengertian ya. Kemudian membedakan jenis dan sebagainya, ini konsep.
Nah, kalau prinsip itu adalah dasar-dasar yang sudah ditentukan oleh para pendahulu-pendahulunya, ya. Jadi prinsip ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Ini ya. Jadi kalau bagi saya yang tepat adalah konsep. Nah, tapi teman-teman semua, walaupun kita menemukan ini apa, kata kunci ini, teman-teman juga harus tahu dan harus menghafal ini, teman-teman, ya. Kalau ada jenis materi dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Kalau berkaitan dengan fakta, berarti indikator yang harus dikuasai siswa adalah mampu menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, ini kalau fakta. Kalau konsep, siswa itu mengumpulkan definisi sesuai dengan ya, mendefinisikan, membedakan, kemudian mengklasifikasikan. Itu konsep, teman-teman, sesuai dengan kata kunci yang ada di soal ini. Kemudian prosedur itu apabila diminta untuk menjelaskan langkah-langkah. Ini langkah-langkah pemecahan masalah, dimulai dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian kalau prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat. Ini prinsipnya. Kemudian keterampilan itu apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu, ini sudah langsung ranahnya ke praktek, gitu ya. Kemudian kalau aspek afektif, ini tambahan, teman-teman. Apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Ini aspek afektif. Aspek motorik, apabila siswa diminta melakukan kegiatan menggunakan anggota badan atau gerak tubuh, intinya begitu. Nah, tujuan pembelajaran yang diminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, nah tadi ya, mendefinisikan, membedakan jenis unggas, ini termasuk merupakan konsep. Nah, jadi jawabannya sudah sesuai dengan teori yang sebenarnya sudah ada ya. Jadi teman-teman tinggal menghafalkan ini semua ya. Jadi nanti ada soal, tinggal dicari kata kuncinya, tinggal dikaitkan dengan materi ya, atau teorinya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Ya. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu apakah A, kooperatif, B, inquiry, B, problem solving, D, discover, E, kontekstual. Nah, ini sebenarnya ada materinya, teman-teman, ada pengertian-pengertiannya dan harus dihafalkan oleh teman-teman semua ya. Kata kuncinya adalah keterlibatan peserta didik secara penuh ya, menemukan materi yang dipelajari dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Situasi kehidupan sehari-hari itu sebenarnya kontekstual ya, berhubungan dengan kontekstual kehidupan nyata si siswa tersebut ya, gitu ya. Jadi lebih ke kontekstual, teman-teman semua ya, karena dikaitkan dengan peserta didik masing-masing yang ruang lingkupnya adalah di ruang lingkup mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini materinya teman-teman semua. Kalau yang kooperatif ini, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswanya bekerja sama dalam kelompok-kelompok. Ini poin-poinnya, bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan bersama. Kemudian kalau problem solving ini merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real atau masalah-masalah kehidupan nyata. Ya, ini walaupun ini hampir sama dengan kontekstual, tapi ini acuannya tidak harus terkait dengan siswa. Jadi secara umum, misalkan kita sedang jalan-jalan menemukan suatu permasalahan, ketika kita melihat ya di perjalanan, bisa dijadikan suatu masalah real juga. Misalkan kita membaca surat kabar di pagi hari, kita menemukan suatu peristiwa ya, itu juga bisa diambil untuk permasalahan ini untuk problem solving gitu ya. Jadi ini cakupannya lebih luas ya, tapi kalau untuk kontekstual ini biasanya dikaitkan dengan pribadi siswa tersebut. Kemudian inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen. Kemudian mencari jawaban ataupun memecahkan suatu masalah, ini inquiry. Discover learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Ini discovery learning, discovery, menemukan ya, untuk mencari dan menyelidiki permasalahan saya dapat menyimpulkan konsep pembelajaran yang telah dipelajari. Ini discover, menemukan. Kontekstual adalah contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Oke, jawabannya berarti yang E. Oke, berikutnya nih soal terakhir teman-teman. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di dalam kelas kecuali. Nah, ini kecuali berarti yang tidak ada. Oke, untuk penilaian itu harus sahih, pastinya ada ya, valid, terkait. Nah, terkait ini masih tanda tanya ya. Saya rasa kita tinggal lihat yang D dan E. Edukatif itu juga ada teman-teman. Meaningful juga ada ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini sudah jelas, teman-teman juga harus tahu konsep atau materi dasarnya ya. Nah, ini materinya adalah ini teman-teman, sahih dan valid. Berarti penilaian disangkal pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Ini sahih dan valid. Objektif berarti penilaian disangkal pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak terpengaruh oleh subjektivitas penilai. Kemudian adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik ya. Kemudian terpadu, terbuka, ini harus ada ya, tinggal nanti teman-teman pelajari sendiri. Menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, bermakna. Nah, tadi bermakna itu meaningful ya, meaningful itu bermakna. Kemudian mendidik atau tadi kalau yang dipilihan itu adalah edukatif atau mendidik ya. Kemudian kalau meaningful itu adalah bermakna. Ini ada semua, kecuali yang tidak ada itu adalah terkait. Gitu nih. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ketemu saya di video berikutnya. Oh ya, untuk video sebelumnya bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Apabila ada kesalahan dari pembahasan saya, silahkan didiskusikan bersama ya. Tidak mencari suatu kebenaran atau kesalahan ya. Saya juga manusia biasa. Saya sekedar membantu saja. Kalau ada kesalahan, mari kita bicarakan bersama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.